Dan nanti dia bisa bawa ya. Susah mah. Jadi kamu duduk dulu. Berarti sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun ya. Oh ya. Puji Tuhan. Iya. Selanjutnya saat ini di sini ada kira-kira ada berapa anak yang tinggal di panti ini? Untuk anak-anaknya sekarang sudah berjumlah 27 anak, dan itu pun nggak sekaligus dalam 4 tahun nggak sekaligus 27 ya. Jadi ya namanya kita baru pelayanan ikan karena kita berdiri sendiri, jadi bertahap anaknya. Jadi karena kita yang menanggung sendiri, jadi kapan ada rezeki ada berkat, jadi kita ambillah anak-anaknya itu dari daerah Sumatera, Sumatera Utara. Jadi ya ada rezeki kita ambil 2, 3, 1 orang ke sini yang memang ya layak perlu dibantu. Kalau anak-anak di sini biasanya kegiatannya sehari-hari tuh apa gitu? Ya, kalau untuk kegiatan setiap hari yang pasti 27 anak. Berarti karena masih ada yang umur 1 tahun, yang lainnya udah bersekolah semua. Jadi kalau untuk setiap hari bangun pagi jam 4:30 itu kalau yang masuk sekolah ya. Senin sampai Jumat bangun jam 4:30. Kenapa bangun jam 4:30? Sebelum beraktivitas pasti minum air putih dulu, cuci muka, habis itu berkumpul di sini untuk doa dan ibadah singkat. Habis itu ada yang bantu saya, yang bantu masak, ada yang bantu adik-adiknya mandi, ada yang bantu ajarin adik-adiknya belajar, dan ada yang siram lantai, dan ada yang nyapu halaman. Dan habis itu sarapan langsung berangkat sekolah, karena jam 7 kurang sudah harus berangkat dari sekolah. Yang nganterin mereka biasa siapa ya? Ya kalau yang kecil-kecil kita antar jemput tapi kalau yang besar ya kalau nggak tubuh kita antar ya mereka jalan kaki, atau kalau masih sepedanya masih bagus ya mereka naik sepeda. Ya karena kan jam pulangnya kan berbeda-beda kan. Iya. Jadi kalau yang TK SD ya masih siang pulangnya, tapi kalau yang SMP sama SMA kan sampai sore, apalagi kalau mereka ada les eskul ya lama pulangnya. Kira-kira yang merawat mereka tuh siapa aja Bu? Kalau untuk pengurus di sini terbentuk dengan 7 orang. Ya, tapi kan nggak standby di sini ya, karena kan mereka punya kesibukan, ada yang masih kuliah, ada yang juga masih kerja. Jadi ya kalau yang standby di sini ya ada 5 orang yang pengurusnya, pengurus anak, termasuk saya dan suami. Ya, dan orang tua. Kalau dari kayak sumber dana atau bantuan itu biasanya dari mana aja ya? Ya puji Tuhan sih untuk bertahan sampai 4 tahun ini ya kita bersyukur ya bahwa ya tapi kalau secara manusiawi ya pasti merasa kurang, ya nggak akan bisa, nggak akan mampu. Kembali lagi kalau kita percaya, kalau niat kita tulus melayani apapun itu ya pasti diberikan jalan sama Tuhan. Kita datang dari mana aja ya puji Tuhannya saya masih bekerja. Jadi ya kalau misalnya nggak ada yang memberikan kan namanya kita sekarang ini kan kondisi ekonomi sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini, tapi ya kita bersyukurlah bahwa Tuhan masih menyayangi dan banyak yang peduli sama anak di sini. Ya itu saja sih. Oke, kalau tantangan terbesarnya itu kira-kira apa ya? Tantangan terbesar ya pasti dari yang A sampai Z ya pasti ya, dalam pelayanan nggak ada yang mulus-mulus, nggak ada yang namanya lurus-mulus. Pasti dari mulainya pun sudah ada tantangan, apalagi sudah ada seperti ini ya pasti lebih meningkat lagi tantangannya. Tapi kalau kita menjalannya dengan tulus, dengan hati, dengan mengandalkan Tuhan, ya pasti akan apapun itu tantangannya, apapun itu kerikil kehidupan, segala apapun itu, kalau kita berdoa berserah Tuhan. Kadang saya menyerah, kadang saya tak sanggup.
Sebelumnya saya serahkan sama Tuhan. Ya, tiba-tiba aja nanti bisa dikasihkan jalan. Mungkin kalau secara manusiawi kayak secara logika manusia kayak nggak bisa. Tapi bagi Tuhan selalu ada jalannya. Itu aja sih karena ya namanya dalam hidup ini ya itu kembali lagi nggak ada yang nggak ada kerikil kehidupan, nggak ada yang pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita mengambil kesimpulannya bahwa ya kalau saya hanya bergantung sama orang nggak akan bisa. Ya kan, tapi lebih berserah kepada Tuhan. Begitupun anak-anak saya di sini, baik itu dalam pendidikan mereka, ya selain mereka belajar, ya selalu andalkan Tuhan. Ya kan, kita ini hanya sebagai jembatan, tapi yang sumber pengharapan, ya, yang tahu segala-galanya itu adalah Tuhan. Selalu berserah sama Tuhan, apapun itu bergumulanmu, apapun itu tantangannya, apapun itu kerikilnya, seperti apapun pergaulan zaman sekarang, ya, tetap ada di dalam hati. Nomor satu itu adalah Tuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Sopannya sama itu aku apa ya? Satu orang. Enggak, hobinya